Kecerahan warna ikan air tawar seperti Channa Maru sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam tubuh ikan yang sifatnya tetap, yaitu genetik berupa sifat-sifat pada sel kromatofornya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungannya atau yang berasal dari luar tubuh ikan mulai dari kualitas air, cahaya, dan pakan yang mengandung gizi tinggi dan sumber karotenoid. Pewarnaan ikan pada dasarnya berhubungan dengan pigmen pada kulit. Ada dua macam sel khusus yang memberikan warna terhadap ikan, yaitu kromatofor dan iridosit. Kromatofor terletak pada bagian epidermis kulit dan di antara sisik serta mengandung butiran pigmen sebagai sumber warna. Kromatofor ini dapat bergerak dalam sitoplasma atau menumpuk pada permukaan kulit. Sementara iridosit dapat disebut sebagai sel cermin, karena sel ini mengandung materi pemantul yang memantulkan warna dari luar tubuh ikan. Perubahan warna yang terjadi pada ikan dipengaruhi oleh letak pergerakan butiran pigmen dalam sel. Pergerakan butiran pigmen kromatofor yang tersebar di dalam sel menyebabkan sel tersebut dapat menyerap sinar dengan sempurna sehingga terjadi peningkatan warna sisik yang menyebabkan warna sisik menjadi lebih terang dan jelas. Sedangkan butiran pigmen yang berkumpul di dekat nukleus menyebabkan penurunan warna sisik sehingga warna terlihat lebih gelap dan memudar. Perubahan warna yang diakibatkan oleh aktivitas pergerakan pigmen di dalam kromatofor disebut perubahan fisiologis. Sedangkan perubahan warna yang disebabkan oleh pertambahan dan penurunan jumlah pigmen dalam kromatofor merupakan perubahan warna morfologis. Perubahan sel pigmen ini disebabkan oleh stres karena lingkungan, faktor sinar matahari, penyakit atau kekurangan pakan terutama komponen warna dalam pakan. Contoh perubahan fisiologis pada Channa Maru yang sering kita amati adalah ketika ikan ini mendadak menjadi gosong atau menjadi lebih cerah ketika merespon sesuatu di sekitarnya. Perubahan ini dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Sementara perubahan morfologis merupakan perubahan yang berlangsung dalam kurun waktu yang lebih lama, semisal Channa Maru yang berwarna lebih kuning ataupun merah ketika dewasa, dibandingkan dengan penampakannya ketika masih muda. Secara umum, ikan hias dikatakan menarik apabila warnanya kontras ataupun komposisi warnanya menarik. Untuk meningkatkan kecerahan warna pada ikan hias dapat dilakukan dengan memberikan pakan yang mengandung zat warna atau karotenoid. Karotenoid adalah suatu pigmen alami yang dapat ditemukan pada hewan, tanaman dan mikroorganisme. Karotenoid tidak dapat disintesis oleh sebagian besar hewan termasuk ikan, sehingga harus ditambahkan pada pakan. Secara fisiologi, karotenoid berfungsi sebagai senyawa bioaktif dalam pakan budidaya untuk meningkatkan pigmentasi, produksi, respirasi intrasel, daya tahan penyakit, daya tahan stres, pertumbuhan, dan daya tahan hidup pada hewan akuatik. Karotenoid merupakan senyawa yang disebut terpenoid, yaitu senyawa organik hidrokarbon yang kompleks. Karotenoid juga merupakan sekelompok pigmen merah, oranye, dan kuning yang dapat ditemukan baik pada buah, umbi maupun daun tanaman, juga dalam daging hewan yang mengkonsumsi tanaman yang mengandung karoten. Karotenoid dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu karoten dan xanthofil. Karoten adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri atas gugus karbon dan hidrogen, contohnya alfa-karoten dan beta-karoten. Xanthofil terdiri atas gugus karbon, hidrogen, dan oksigen, contohnya tarasantin, lutein dan astaxanthin. Karotenoid yang dominan pada ikan adalah astaxanthin. Astaxanthin memiliki fungsi biologis yang berhubungan dengan pertumbuhan, reproduksi dan antioksidan pada hewan air semisal salmon dan udang. Penting untuk diketahui jika tidak semua karotenoid dapat secara efektif mewarnai ikan jenis predator. Astaxanthin diketahui sebagai jenis karotenoid terbaik untuk mewarnai sisik ikan. Sementara beta-karoten seperti yang terdapat pada wortel, sama sekali tidak bisa disintesis oleh ikan karnivora sehingga tidak efektif untuk mewarnai Channa Maru Anda. Astaxanthin adalah warna dasar yang akan diserap dan dideposit sebagai pigmen warna merah. Kebanyakan ikan air tawar dapat mengubah astaxanthin menjadi lutein yang menghasilkan warna kuning dan dapat mengubah astaxanthin menjadi zeaxanthin yang berwarna jingga. Astaxanthin merupakan pigmen merah oranye pada alga, mikroorganisme dan krustacea.
Penggunaan sumber astaxanthin sintetis lebih baik karena bahan tersebut penyediaannya berkesinambungan, terjamin sehingga harganya cukup stabil dan kandungan nutrisinya pun bersaing dengan bahan baku lainnya. Dibandingkan dengan astaxanthin alami yang penyediaan tidak berkesinambungan serta tidak terjamin. Warna merupakan salah satu parameter dalam penentuan nilai ikan hias termasuk Channa Marru. Semakin cerah warna suatu jenis ikan, maka semakin tinggi nilainya. Dengan demikian para pencinta ikan akan berusaha untuk mempertahankan keindahan warna tersebut. Perubahan warna yang sering terjadi adalah karena adanya perubahan jumlah pigmen. Salah satu penyebabnya adalah adanya stres lingkungan antara lain cahaya matahari berlebihan, kualitas air yang buruk, dan minimnya kandungan pigmen dalam pakan. Faktor makanan memiliki pengaruh dalam pembentukan warna pada ikan hias. Oleh sebab itu perlu diberikan pakan yang dapat mendukung penampakan warna tersebut. Umumnya ikan yang berwarna merah atau kuning membutuhkan pakan yang memiliki kandungan karotenoid lebih tinggi untuk mempertahankan keindahan warnanya. Pada ikan individu jantan, karotenoid akan diakumulasikan pada epidermis kulit sehingga tampak cerah, sedangkan pada individu betina karotenoid akan disimpan dalam gonad untuk mempertahankan kualitas gonadnya. Sumber karotenoid banyak terdapat pada tumbuhan, hewan, alga, dan bakteri. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan spirulina yang ditambahkan dalam komposisi pakan akan meningkatkan kecerahan warna pada ikan. Kualitas air yang baik memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas warna dan kesehatan ikan. Salah satu kriteria kualitas air yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis ikan. Ikan akan hidup sehat dan berpenampilan prima di lingkungan dengan kualitas air yang sesuai. Parameter kualitas air yang penting meliputi suhu, pH dan DO atau oksigen terlarut dalam air. Suhu air sangat berpengaruh bagi kehidupan ikan karena mempengaruhi pertumbuhan dan pemijahan ikan. Peningkatan suhu dapat mempengaruhi metabolisme ikan sehingga terjadi perubahan warna merah dari karoten. Suhu ideal bagi ikan hias tropis berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Sementara fluktuasi perubahan suhu semisal dari siang ke malam direkomendasikan tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Fluktuasi suhu penting untuk diperhatikan terutama dalam proses pergantian air atau proses transportasi ikan. Nilai pH merupakan indikasi air bersifat asam, basa, atau netral. pH menentukan proses kimiawi dalam air, karena pH yang terlalu asam atau basa mengakibatkan Channa Marru menjadi pasif alias mager. Meski dikenal sebagai ikan yang kuat, tetap saja Channa Marru kurang baik bila hidup dalam keadaan air yang kotor, sehingga Channa Marru dapat berwarna pucat dan gerakannya lambat. Nilai pH yang optimal untuk ikan hias umumnya berkisar antara 6 hingga 7. Namun Channa Marru yang Anda pelihara memiliki habitat asli berupa rawa gambut dengan pH berkisar 3 hingga 4. Konsentrasi oksigen terlarut atau DO merupakan salah satu parameter penting dalam kualitas air. Nilai DO menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin tinggi nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang baik untuk pemeliharaan ikan. Sebaliknya jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar dan kurang layak untuk pemeliharaan ikan. Nilai DO pada kualitas air yang kurang layak untuk pemeliharaan ikan akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan proses pernafasan ikan. Untuk memperoleh penampilan ikan yang optimal, kandungan oksigen harus dipertahankan di atas 5 ppm. Bila kandungan oksigen sebesar 3 atau 4 ppm dalam jangka waktu yang lama, ikan berpotensi menjadi malas, menghentikan makan dan pertumbuhannya akan terhambat. Selain kualitas air, faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan warna pada ikan adalah cahaya. Ikan yang dipelihara pada kondisi terang akan memberikan reaksi warna berbeda dengan ikan yang dipelihara di tempat gelap karena adanya perbedaan reaksi melanosom yang mengandung pigmen melanofor terhadap rangsangan cahaya yang ada. Kondisi terang memberikan penampilan warna yang lebih baik daripada kondisi yang gelap karena pada kondisi terang melanofor menjadi terkonsentrasi di sekitar nukleus, sel nampak berkerut dan membuat kulit ikan tampak lebih cemerlang. Bentuk dan sifat pakan buatan harus disesuaikan ukuran mulut dan umur ikan serta kebiasaan makan masing-masing jenis ikan.
Selain itu, kehalusan bahan baku penting untuk diperhatikan karena bahan baku pakan yang halus akan mudah dicerna di dalam usus ikan. Selain kualitas bahan baku yang baik, keseimbangan gizi yang cukup akan sangat mempengaruhi penampilan ikan, mempercepat pertumbuhan dan mencegah timbulnya penyakit. Oleh karena itu, pakan yang diberikan harus mengandung gizi tinggi dan seimbang yang di dalamnya mengandung nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan sumber karotenoid.